Pasukan Israel yang melakukan operasi di Khan Yunis ini mendapat perlawanan sengit dari militan Palestina Hamas. Sebuah gedung diledakkan hingga menyebabkan tentara Israel tewas. Dikutip dari Al-Mayadin, bentrok sengit ini terjadi pada Kamis 10 Juli 2025 malam. Bentrokan keras meletus menyusul pengeboman antara pejuang Palestina dan pasukan pendudukan di sekitar gedung yang dibom. Seorang tentara Israel dilaporkan tewas dalam insiden ini dan beberapa lainnya terluka. Meski belum jelas berapa jumlah korban luka, namun beberapa sumber mengindikasikan adanya banyak korban di pihak pasukan pendudukan Israel. Sebuah helikopter militer dikerahkan untuk mengevakuasi korban luka dari lokasi kejadian. Komando militer Israel lantas mengonfirmasi tewasnya seorang perwira ini pada Jumat 11 Juli pagi. Korban disebut seorang komandan yang bertugas sebagai pemimpin tim di Batalion Patroli Brigade Golani ke-1. Media Israel menggambarkan peristiwa tersebut sebagai insiden serius, bahkan perlawanan yang dilakukan Hamas dinilai keras dan sulit. Presiden Iran Masoud Pezeshkian nyaris menjadi korban serangan militer Israel selama perang yang berlangsung selama 12 hari pada bulan Juni yang lalu. Namun upaya pembunuhan tersebut gagal total. Upaya pembunuhan ini diungkapkan oleh ajudan Presiden Iran yaitu Mehdi Tabatabai pada Kamis 10 Juli 2025 malam. Ia menyebut bahwa entitas pendudukan Israel berusaha membunuh sejumlah pemimpin politik Iran termasuk Presiden Masoud Pezeshkian. Serangan ini terjadi saat Presiden Pezeshkian sedang bertemu dengan para pemimpin militer selama perang. Sebuah ledakan besar pun terjadi akibat serangan dari militer rezim Zionis. Tabatabai lantas menyinggung hari-hari terakhir agresi Israel. Menurutnya, banyak negara di kawasan yang saat itu menyampaikan keinginan Amerika Serikat dan Israel terkait gencatan senjata. Tabatabai lantas menekankan bahwa pihaknya tak akan membiarkan negaranya digunakan sebagai alat penipuan Amerika Serikat dan Israel lagi. Iran juga tidak akan menegosiasikan kemampuan rudalnya, kemudian pengetahuan nuklir dan pengayaan uranium negaranya. Nantinya, Teheran akan menuntut kompensasi atas kejahatan yang dilakukan terhadap program nuklir damai Iran. Seorang perwira IDF dilaporkan tewas dalam sebuah kecelakaan di jalur Gaza Selatan pada Kamis 10 Juli 2025. Ia diduga tewas terkena bom jebakan sendiri yang dipasang oleh tentara Israel. Dikutip dari The Times of Israel, prajurit yang terbunuh itu bernama Kapten Ray Biran, 21 tahun. Ia merupakan seorang komandan tim di unit pengintaian Brigade Golani dari Shorasim. Menurut penyelidikan IDF, insiden itu terjadi selama serangan yang sedang berlangsung di Khan Yunis. Selama operasi tersebut, pasukan ini berupaya memasang ranjau pada bangunan-bangunan yang diduga digunakan oleh Hamas. Bangunan tersebut awalnya ingin dihancurkan. Sekitar 2 jam setelah bangunan-bangunan itu ditambang, sebuah ledakan pun terjadi. Biran yang saat itu berada di lokasi kejadian terkena pecahan peluru dan puing-puing bangunan. Ia kemudian dinyatakan meninggal beberapa saat kemudian. Insiden itu masih akan diselidiki lebih lanjut oleh IDF. اللهم مكنا من رقابهم اللهم مكنا من الاتخان فيهم أشد إتخان.
يا رب سد. ايش ما تبع باك؟ ايش ما تبع باك؟ ايش ماشي هاي شرط في الدار، شرط في الدار. Bandara Ben Gurion Israel ini kembali diserang oleh angkatan bersenjata Yaman. Serangan ini menyebabkan ratusan kota di seluruh penjuru Israel menyalakan sirine peringatan serangan udara. Pasukan Yaman ini mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar dalam operasi yang dilakukan pada Kamis 10 Juli 2025. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, yaitu Brigadir Jenderal Yahya Saree, turut membenarkan serangan ini. Ia mengklaim serangan tersebut berhasil mencapai tujuannya secara tepat. Sirine serangan pun berbunyi di lebih dari 300 kota. Sementara jutaan warga pemukiman langsung bergegas ke tempat perlindungan setelah sebuah rudal diluncurkan dari Yaman. Saree lantas bersumpah militernya akan berupaya memperluas operasi dukungan militer di tengah perang genosida yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, mereka akan mempertahankan blokade laut hingga agresi di jalur Gaza berhenti. Serangan ini dilakukan setelah Yaman juga menyerang sebuah kapal di Laut Merah. Kapal tersebut disabotase, kemudian dipasang bom peledak. Perlawanan selanjutnya meledakkan bom-bom tersebut hingga kapal tenggelam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.